Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal bahra wa bara'an nasama alladzi ja'alahu Allah ta'ala ayatan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah selesai i'tiqad al-Imam al-Bukhari. I'tiqad al-Imam al-Bukhari. Sekarang kita berpindah ke mana? Ke i'tiqad Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau sama dengan perbuatan bagaimana dia menyusun kitabnya, bagaimana menyusun akidah siapa? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dengan apa? Dengan membawakan sanad, sanad. Sanadnya begitu panjang. Ini semua guru-gurunya siapa? Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menyebutkan ini, murid-muridnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terakhir dibawa. Terakhir apa dia? Nabba'a Yunus ibn Abdul A'la al-Misri mengabarkan, qala sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Saya telah mendengar dari siapa? Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yaqul. Dia berkata, wa qad su'ila an sifatillahi azza wa jalla. Dan Imam Syafi'i sudah ditanya, bawa sekali pertama, sudah ditanya tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ma yanbaghi an yu'mina bihi, dan apa saja yang wajib untuk diimaninya. Faqala, dia berkata, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu. Kata beliau, Allah itu subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, memiliki nama dan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Yang nama-nama ini dan sifat-sifat ini datang di mana? Di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Ja'a biha kitabuhu. Ini 99 nama. Ini yang dia maksud adalah 99 nama, karena 99 nama itulah yang datang di dalam Al-Qur'an. Selain daripada itu yang Rasulullah SAW mengatakan na'awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indah, nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya itu ada lebih daripada 99, maka Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagian disebutkan di dalam hadis mungkin. Wa akhbar, itu yang wajib, bahwa 99 itu yang wajib untuk apa? Diimani dan dipelajari dan dipahami. Dan akhbara nabiyyu biha nabiyyuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan di mana kepada umatnya di dalam hadis-hadisnya, la yasma'u ahadun min khalqillahi azza wa jalla. Di sini la yasma'u, bukan la yasma'u. Antum ganti la yasi'u. Kalimatnya di sini la yasi'u, bukan la yasma'u. Saya dapatin dari mana? Dari pensyarah para ulama. Siapa? Syekh Abdullah Ar-Raji. Dia apa bilang? Dia bilang la yasi'u, bukan la yasma'u. Dirubah itu. La yasi'u ahadun min khalqillahi azza wa jalla. Ya, tidak ada lagi ruang waktu dibagi seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala qamat ladaihi hujjah, untuk menolaknya, menolaknya setelah apa? Setelah tegak baginya hujjah,
annal Qur'ana nazala bih, bahwasanya Al-Qur'an itu telah menyebutkan di dalamnya. Wa sahha indahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anhu al-adlu khilafahu. Dan telah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihinya, maksudnya tidak mempercayai akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa in khalafa dzalika, kalau dia ada seseorang yang menyelisihinya, ba'da subutil hujjah alaihi, setelah tegak hujjah baginya, fa huwa kafirun billah, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tegak hujjah baginya. Fa amma qabla subutil hujjah alaihi min jihatil khabar fa ma'zurun bil jahli. Adapun sebelum tegaknya hujjah baginya, maka min jihatil khabari, dari kalangan khabar dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ma'zurun bil jahli, maka dia diberi uzur karena kejahilannya. Lianna ilma zalika la yudraku bil aql, karena nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa diketahui melalui ilmu, bukan dengan akal. Wala birrawiyati wal fikr, bukan juga dengan tafakkur dan sekedar pemikiran. Rawiyah artinya pemikiran, tadabbur, yang perjalakan akal, itu namanya rawiyah, ar-rawiyah. Ini beliau menyebutkan orang yang keadaan atau hukuman bagi orang yang menolak, mengingkari daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Kalau sudah sampai kepadanya hujjah bahwa nama Allah itu, sifat Allah itu demikian dan demikian, berarti dia kafir kalau sudah sampai hujjah baginya. Sampainya di sini, kemudian sampainya hujjah, lalu kemudian dia mengingkarinya. Summa jahadaha, kemudian jahadaha, bukan jahadaha, beda dengan jahada dengan jahada. Kalau jahadaha kalimatnya juga ada di dalam hadis Rasulullah SAW, tapi tentang tentang mandi junub. Semua jahadah kalimatnya terakhir tentang orang mandi ghusl. Saya lupa kalimatnya. Mandi subuh-subuh. Kalimatnya summa jahadaha, kemudian dia mengingkarinya, maka dia kafir. Kalau dia sampai hujjah kepadanya namun dia muta'awwil, dia tafsirkan dengan lain, maka dia bukan orang yang kafir, tapi dia mubtadi', ahli bid'ah. Dia adalah ahli bid'ah. Kalau belum sampai baginya maka tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dikafirkan. Maka ini juga ucapan Imam Syafi'i ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah, berpemahaman Asy'ariyah, yang menganggap bahwa Wahabi itu mengkafirkan Asy'ariyah. Wahabi itu mengkafirkan Asy'ariyah, bahwa sekedar berbeda dengan pemahaman mereka, pemahaman Wahabi ini, mereka berarti semuanya kafir. Tidak, tapi kita di sana ada tingkatannya. Kalau dia tingkat menjuhud, mengingkari hujjah-hujjahnya, datang ayat dari Al-Qur'an, berarti itu kafir. Adapun orang yang sudah sampai baginya hujjah, kemudian muta'awwil, dia tafsirkan sebagaimana dia Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Saya terima firman Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya, bahasa saya. Saya terima firman Allah bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Tapi yang saya pahami bahwa istiwa itu adalah artinya Istawalla. Dia pahami begitu. Tapi dia tidak diingkarin bahwa Allah itu beristiwa, bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Namun dia pahami bahwa istawalla, arti dari istawa
maka itu dan apa sudah tegak hujah baginya, maka dia disebut sebagai mubtadi', disebut mubtadi' dan tidak disebut sebagai kafir, tidak dikeluarkan dari Islam. Ya, dia mubtadi', kafir. Dan kita ketahui bahwa bid'ah sebagaimana dengan kufur dan fasik. Apa itu bid'ah kafir? Ada kufur i'tiqad dan ada kufur amali. Ada kufur amali. Seluruh maksiat yang dilakukan oleh manusia kaum muslimin, maka itu adalah kufur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Apa mencela, berbicara keburukan terhadap orang muslim, tentang orang muslim, maka itu adalah kefasikan. Dan membunuhnya, memerangi orang mukmin adalah kekufuran. Ibnu Abbas mengatakan dia kufur di sini maksudnya kufrun duna kufur, kekafiran di bawah kekafiran. Kemarin kita sebutkan kufrun fawqa kufrin. Sekarang kufrun duna kufrin. Kekufuran tapi bukan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dari Islam. Kita juga tidak mengkafirkan orang Khawarij yang memerangi kaum muslimin. Tidak. Tetapi mereka telah melakukan sebuah kekufuran yang besar, sebuah maksiat yang besar. Itu keadaan orang apa? Orang yang mengingkari asma dan nama-nama Allah, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kata beliau wa in khalafaha ba'dahu subutil hujjah, kalau dia mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya setelah tegak hujjah baginya, dia sampai baginya setelah tegaknya hujjah baginya, tidak ada lagi takwilnya dia, tidak ada lagi kemudian pokoknya dia ingkari betul hujjahnya, ayatnya, hadisnya, maka dia kafir. Kafir. Fa amma qabla subutil hujjah, adapun sebelum sampai ayatnya, sebelum sampai hadisnya kepadanya, min jihatil khabari, kan kita baca kemarin bahwa tauhid itu di Ibnu Qayyim rahimahullah taala atau di dalam Abil Izz Abdus Salam juga menyebutkan tauhid itu ada dua, tauhidul ma'rifah wal isbat dengan tauhidul irada wa talaq. Itu pembagian tauhid. Yang kita sebutkan apa? Menjadi tiga. Tiga ini disebutkannya tiga akidah dalam rangka tashilan supaya gampang dipahami, dipahami. Kalau menyebut juga tiga tidak jadi masalah. Menyebut juga dua tidak jadi masalah, menyebut juga empat tidak jadi masalah. Cuma kalau menyebut selain daripada apa yang disebutkan ulama, di sana harus ekstra kehati-hatiannya, karena biasa kita sebut bahwa ciri orang sesat tidak punya penghulu pendapatnya, tidak ada dia ikutin, mungkin ada tapi dia terputus setelahnya zamannya siapa? Sebut penghulu kita adalah siapa? Para Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu penghulunya kita. Bukan penghulu hanya sampai kepada Bishr di Ibnu Marisi, kepada Al-Jaham Ibnu Safwan, Al-Ja'ad dan seterusnya. Bukan sampai itu, dia adalah penghulu memang. Tapi siapa penghulunya dia juga? Kalau sudah sampai kepada sahabat penghulunya seseorang dalam pendapat, baik itu dalam hal akidah, dalam hal ibadah, fikih, maka itu menunjukkan bahwa mazhabnya benar. Tapi kalau penghulunya tidak sampai ke sana, berarti itu sanadnya terputus. Terputus. Fa'amma ma qabla subutil hujjah. Adapun apa? Orang yang mengingkarinya namun belum sampai kepadanya hujjah, belum sampai ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar, maksudnya al-khabaru tauhidul khabari wal wal isbat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ma'zur, maka dia mendapatkan apa? Kejahilan, uzur karena jahil. Uzur karena jahil. Uzur dan karena jahil itu didapatkan kalau setelah kejahilan dia sudah berilmu. Jahilnya sebelum dia berilmu dia peroleh. Tapi kalau jahil tersebut terus menerus sampai meninggal, maka itu bukan jahil, namanya bukan uzur. Nak diberi uzur orang yang jahil terus. Dikatakan uzur, maaf kalau dia berubah dari sebelumnya. Merubah, semuanya dia suka zalimi orang.
dia tidak tahu bahwa itu kezaliman. Kemudian tiba-tiba dia soleh, maka kezalimannya ini bahkan bisa berubah menjadi kesalehan. Sebagaimana orang kafir kalau masuk Islam, orang kafir masuk Islam, kan dia jahil terhadap perzinahan, terhadap kesyirikan, apa saja yang kemaksiatan dia lakukan. Ketika masuk Islam, dia tahu bahwa semua ini haram, tidak boleh dilakukan. Maka kebaikannya itu bukan sekedar uzur dia dapatkan, tapi mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikannya berubah, keburukannya menjadi kebaikan. Keburukannya menjadi kebaikan. Itu kalau baik. Tapi setelahnya itu dilihat lagi bagaimana. Lianna ilma zalika la yudraku bil aql, karena pengetahuan tentang ilmu kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala la yudraku bil aql, tidak bisa kita peroleh dengan akal-akalan, tidak bisa kita pahami dengan akal-akalan juga demikian. Dia adalah kabar dari Allah. Makanya kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadisnya maka kita yakini. Apa yang tidak disebutkan maka kita tidak meyakininya dan mengingkarinya. Sebagaimana sebagian disebutkan dalam kitab-kitab para ulama bahwa nama Allah itu adalah Ad-Dahr. La tasubbud dahr fa inni ana ad-dahr. Jangan kalian mencela zaman, karena saya adalah apa? Saya adalah zaman itu. Para ulama bagaimana pandangannya? Bagaimana pendapat? Sebagian ulama mengatakan berarti di antara nama Allah adalah Dahr. Tapi itu hanya segelintir ulama. Segelintir ulama. Datang orang-orang juga. Saya waktu masih belajar di sana, Allah itu maha kalimat indah sekali, maha romantis. Kalimat ini bilang begitu. Allah itu maha romantis. Saya bilang ini tidak pantas antum sebar begini dan seterusnya. Maha romantis dari mana? Pada saat itu mulai dilarang brosus-brosus. Niatnya bagus supaya tertarik orang ikut kajiannya, tertarik dengan tarbiyahnya, tertarik dengan ininya. Kita tahu kalimat tersebut. Keinginannya bagus. Dia tidak berniat untuk bersuudzon dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti akan berbahaya, bahwa apa tadi? Allah itu maha romantis. Dari mana kalimat itu romantis? Maha romantis. Orang Allah maha mengetahui, maha ilmu. Berkreasi dia dalam hal nama Allah. Tidak boleh berkreasi orang dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lianna ilma zalika la yudraku bil aql, karena tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipahami dengan akal. Maksudnya apa? Tidak bisa kita memberikan pemahaman bahwa istiwa Allah itu istawalla umpamanya, kata mereka. Siapa yang memahami itu? Apakah Rasulullah SAW atau kita sendiri? Tidak boleh mengerti kalau kita sendiri. La yudraku bil aql. Tetapi kita memahami bahwa akal itu istiwa itu adalah sebagaimana seorang raja duduk di atas singgasananya. Namun kita tidak tahu caranya. Wala birrawiyati wal fikri, atau al-fikari bisa, al-fikari. Dan tidak juga dengan memikir-mikirkan, menalar-nalar begitu, birrawiyah. Wa nahwi zalika ikhbarullah azza wa jalla iyana annahu, demikian juga selainnya tentang pengkabaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Iyana ikhbarullah azza wa jalla iyana annahu, bahwasanya dia Sami'. Ini beliau sebutkan apanya di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sami'. Apa dia Sami'? Maha mendengar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara manusia ini mengingkari tentang nama Allah? Mereka mengingkarinya dengan akal. Padahal Allah yang menyebutkan bahwa Allah itu maha mendengar. Kemudian mereka mengatakan, iya, saya mengakui bahwa Allah itu mendengar, maha mendengar. Tapi kami tidak mengakui bahwa Allah punya pendengaran. Karena kalau disebutkan pendengaran Allah, ada pendengaran Allah, manusia mendengar. Manusia ini punya alat mendengar. Itu tidak mungkin. Sifat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al qur'anu
Fastami'ulah. Allah memerintahkan kita untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bijaksanakah Allah memerintahkan suatu makhluk untuk mendengar, namun makhluk itu tidak punya alatnya, tidak punya alat untuk mendengar? Itu sangat tidak bijaksana, sangat tidak bijaksana, karena itu namanya paksaan. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun kemudian orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa mereka kaidahnya apa dia? Atau kita ad-diddani la yajtami'an wa qad yajtami'an. Ad-diddan, dua kata yang berlawanan, duduk berdiri, itu tidak mungkin itu dalam syariat kita. Duduk berdiri, apa mau dibikin kalau duduk berdiri? Kita suruh orang duduk dan berdiri dalam satu waktu, boleh apa tidak itu? Tidak mungkin. Tapi orang apa? Orang Mu'tazilah justru dia mengatakan bisa. Orang Mu'tazilah dia mengatakan bisa. Makanya apa? Ad-diddani la yajtami'an wa qad yajtami'an. Wa qad yajtami'an. Namun terkadang terkumpul di dalamnya sesuatu yang mustahil dengan kemustahilannya. Anallaha sami'. Mereka menyikapi bahwa Allah itu mendengar, namun tidak mengimani bahwa Allah punya pendengar. Bagaimana caranya? Kalau saja di hadapan manusia ini, dalam pandangan manusia bahwa mendengar, adanya alat untuk mendengar pada diri manusia itu adalah kesempurnaan, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Sami'un wa anna lahu yadain, dan Allah itu memiliki dua tangan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan Allah itu, kedua tangan Allah adalah apa? Mabsutatan. Apa dia? Terbuka begitu, terbuka lebar. Terbuka lebar menerima taubatnya kaum muslimin, orang-orang beriman, dan tidak pernah membukanya, menutupnya, membuka. Kemudian di dalam hadis Muslim disebutkan bahwa tangan Allah itu dua-duanya kanan, bukan kiri. Tidak ada kirinya. Tidak ada kirinya. Dalam hadis Muslim. Namun sebagian ulama memberikan ta'liq, komentar terhadap tangan Allah yang disebutkan dalam hadis Muslim itu, bahwa tangan Allah itu kanan semuanya, bukan berarti apanya gitu. Tapi maksudnya tangan Allah kanan semuanya, sebagaimana manusia, bahwa kalau tangan kiri lebih sedikit fungsinya, iya enggak? Kalau untuk manusia. Tapi kalau tangan kanan banyak fungsinya, kuat, kemudian dan seterusnya. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis yang dimaksud oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam hadisnya itu adalah fil fadli wasyarafi, dalam hal keutamaan dan kemuliaan. Artinya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mulia semua. Tidak ada yang dia perbuat salah satu dari tangan Allah kecuali baik semuanya. Kecuali baik semuanya. Itu disebutkan siapa? Syekh Abdullah Ar-Raji. Allah punya tangan, punya tangan. Cuma tangan Allah itu kita tidak tahu. Itu di situ titik kelemahan manusia, bahwa manusia itu tidak mengetahui bagaimana jenisnya, bagaimana bentuknya tangan Allah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa manusia itu punya tangan, fulan itu punya tangan, kita akui dia punya tangan. Sudah terbayang dalam diri kita bahwa tangannya fulan begini. Makanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membayangkannya. Tidak boleh kita membayangkan seperti, tapi yang jelas bahwa dia punya tangan. Sebagian mazhab juga tentang sujud dan ruku, apa dia? Apa sujud dan ruku? Sujud, kalau orang sujud, mana yang dahulukan, tangan atau lutut? Kata Rasulullah SAW apa dia? La taburuku kama yaburukul ba'ir. Janganlah kalian turun sujud sebagaimana sujudnya siapa? Turunnya onta. Onta itu punya tangan tidak? Punya kaki tidak? Sebagian ulama mengatakan punya tangan. Onta itu yang hewan yang berkaki empat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian yang lain mengatakan tidak.
Sebagian lain mengatakan tidak. Maka di sana juga ada di kalangan ulama mengatakan bahwa onta itu adalah hewan yang berkaki 4, bukan bertangan 2, berkaki 2. Kalau orang melihat dari segi bahasa, apa itu onta? Hewan bagaimana dia onta itu? Maka hewan onta itu adalah minal hayawanatiz zawatil arba'ah. Dia adalah hewan yang memiliki kaki 4. Berarti bagaimana Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian sujud seperti sujudnya siapa? Onta. Disinilah letak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, membolehkan membolehkan pilih mana suka, tapi dalam satu solat tidak boleh 2 dilakukan. Dipahami enggak? Maksudnya rakaat pertama lutut duluan, rakaat kedua tangan duluan, itu enggak boleh. Tapi kalau ganti-gantian solat ini kaki lutut duluan semuanya dari rakaat pertama hingga salam, kemudian solat berikutnya tangan duluan, itu enggak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah, dan itu yang saya lebih paham. Itu yang lebih paham. Apa dia? Wa anna lahu yaminan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Tangan kanan. Allah juga punya kaki nantinya. Allah memiliki tangan kanan. Was samawati matwiyatun biyamini, dan Allah itu dan langit itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Dilipat. Apa dia? Diloko-loko. Kalau manusia seperti manusia kertas seperti ini, maka hari kiamat Allah akan membuat langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Ikhwan, saya baca tentang tidak boleh mengisyaratkan bahwa inna qulubal ibad baina asabi'. Tidak boleh begini. Tidak boleh mengisyaratkan begini. Ketika baca hadis tersebut, ketika membaca tangan tersebut, tidak boleh mengisyaratkan dengan tangan. Tidak boleh mengisyaratkan dengan tangan. Itu tambih di kalangan para ulama. Tidak boleh mengisyaratkan demikian. Namun saya mengingat fitnah yang terjadi di mana? Di zamannya Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah taala. Apa dia? Kenapa bisa Imam Bukhari tidak disiksa sebagaimana Imam Ahmad? Padahal dia satu zaman, dan Imam Bukhari adalah muridnya siapa? Imam Ahmad. Kenapa dia tidak disiksa? Karena Imam Bukhari rahimahullah taala tatkala ditanya kalam Allah Al-Quran, dia mengisyaratkan begini, bahwa Injil, Zabur, Taurat, apalagi Suhuf, semuanya ini adalah makhluk. Maka dia selamat pada saat itu. Tapi Imam Ahmad tidak. Dia tidak memberikan isyarat. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Apa yang terbetik di pikiran orang yang mempertanyakan kepada Imam Bukhari? Bahwa betul pemahamannya Imam Bukhari bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi padahal yang dimaksud Imam Bukhari apa dia? Jari jemarinya. Makanya dia selamat. Para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan Imam Bukhari rahimahullah taala adalah fitnah. Tidak boleh seperti itu. Tatkala terjadi sebuah fitnah, jangan melakukan sebuah kata yang mengundang masyarakat banyak penafsiran. Dipahami tidak? Tauriyah bil fi'il wal qaul. Dipahami? Itu yang membuat dia selamat, tidak disiksa. Beda dengan siapa Syekh Muhammad Nuh rahimahullah taala yang bersamaan dengan siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala, dia semua. Tapi intinya tambihnya para ulama bahwa tidak boleh ketika menyebutkan hadis tentang tangan, menyebutkan begitu, tidak boleh mengisyaratkan dengan dengan tangan juga. Wa anna lahu yaminan was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya.
wa anna lahu yaminan. Ya, maka para sebagian ulama tadi hadisnya apa? Bahwa hadisnya Muslim bahwa di sana Allah itu punya tangan, kedua tangannya adalah yamin. Ya, penafsirannya para ulama bahwasanya apa dia? Fil fadli wasyaraf. Adapun tangan kiri Allah ada dengan tangan kanannya ada atau tidak, maka itu adalah hakikatnya. Itu adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya punya tangan kiri dan tangan kanan. Ya, punya tangan kiri dan tangan kanan. Namun tangan kirinya dengan tangan kanannya tidak ada perbedaan. Semuanya baik. Tangan kirinya sama dengan tangan kanannya yang dia perbuat. Ya, tidak, dan kekuatannya demikian. Tidak seperti manusia, tangan kirinya lebih lemah daripada tangan kanannya. Ya, dibanding apa? Ya, tangan kiri lebih cenderung kepada yang jelek-jelek. Lebih cenderung kepada jelek-jelek. Wa anna lahu wajhun, dan Allah itu memiliki wajah. Untuk manusia saja, makhluk termulia adalah wajah. Makhluk termulia adalah wajahnya. Anggota tubuh yang termulia pada diri seseorang adalah wajah. Dengannya Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Untuk memukul wajah, walaupun kita dalam keadaan marah. Pukul saja yang lainnya. Wa anna lahu wajh. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kata Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya itu akan hilang, akan binasa kecuali wajahnya. Disebutkannya dalam ayat ini wajah karena dia adalah lambang kehidupan. Lambang kehidupan. Kalau masih ada wajahnya berarti dia adalah, maka apa firman Allah Subhanahu, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Adakah orang hidup hanya dengan wajah? Tidak ada. Berarti dia adalah, ini adalah lambang kehidupan bahwasanya kecuali Allah yang kekal. Allah saja yang kekal. Tidak ada yang lainnya. Ya, bahkan malaikat. Kemudian setelah itu baru malaikat bangkit. Baru malaikat tatkala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengannya seluruh makhluk binasa, maka semuanya pun bangkit. Semuanya pun bangkit dengan satu persatu. Dan kemudian Musa alaihissalam di dalam hadis disebutkan, saya tidak tahu bahwa siapa yang lebih duluan, saya atau Jibril yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan hadisnya begitu, saya tidak tahu siapa yang duluan, saya atau Jibril yang dibangkitkan. Siapa? Musa alaihissalam. Ya. Sebagian ulama kaum muslimin menafsirkan wajah di sini adalah keridhaan. Wajah di sini adalah keridhaan sebagian kaum muslimin. Maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Wajah ya wajah. Wajah itu kadang marah, kadang benci, kadang ridha. Dan tidak semua kemarahan makhluk manusia itu tercela. Kalau Allah Subhanahu wa taala semua kemarahannya adalah terpuji. Semua kemarahannya adalah terpuji. Makhluk saja tidak semua kemarahannya adalah tercela. Ya, tidak semua kemarahannya tercela. Kalau Allah semua kemarahannya adalah terpuji. Ketika seorang marah, tidak tahu kenapa dia marah, maka di sanalah tercela. Menghilangkan wibawa seseorang ketika manusia itu marah tanpa ada alasan. Tapi kalau dia marah karena punya alasan, mungkin anaknya, putrinya keluar tanpa kudung, tanpa hijab, kemudian dia marah, ya dia marahin, dia teriakin di jalan, umpamanya didapatin di jalan, ya walaupun orang-orang itu mencela, kenapa sih gara-gara begitu saja anaknya keluar kemudian dia marahin kiri kanan, walaupun orang mencelanya, maka itu adalah hal yang terpuji. Maka marah yang terpuji apabila ditempatkan pada posisinya. Dan marah yang menghilangkan dan tercela, menghilangkan wibawa dan tercela adalah marah yang tidak sepantasnya orang marah dan tidak mendudukkan yang sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qauluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal itu adalah wajah Rabb kalian dzul jalali wal ikram, yang punya kemuliaan dan keagungan. Punya kemuliaan dan keagungan. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah juga akan terlihat di mana? Akan terlihat di hari kemudian.
Imam Syafi'i di kitab yang lain di mana? Syarah Al-Khurasaniyah, kitab Syarah Al-Khurasaniyah menyebutkan apa? Bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapa yang tidak mengimani wajah Allah, maka dia tidak bisa melihatnya. Siapa yang tidak mengimani wajah Allah, maka dia tidak melihatnya. Kalaupun dia bisa melihatnya, maka dia tidak melihatnya kecuali dalam keadaan murka. Siapa dia? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menyebutnya siapa dia? Abdullah At-Turaifi, hafizahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, Syarah Al-Khurasaniyah. Wa anna lahu qadam, dan Allah itu memiliki kaki. Memiliki apa? Kaki. Hatta yad'a ar-rabbu azza wa jalla fiha qadamah, ya, fi jahannam. Maksudnya apa? Tatkala Allah menurunkan apa? Memasukkan orang-orang, dalam hadisnya begitu, tatkala Allah memasukkan orang, senantiasa memasukkan orang yang masuk neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Apa dibilang neraka? Hal min mazid, hal min mazid. Itu terus. Itu terus. Hal min mazid, hal min mazid. Ada tambahan enggak lagi? Terus maksudnya. Kasih masuk terus orang masuk neraka. Berarti itu neraka itu haus manusia. Haus dengan manusia. Apalagi hausnya? Haus dengan bahan bakarnya, manusia dan batu. Manusia dan batu. Karena yang membuat menyala api neraka itu adalah apa? Manusia dan batu. Yang membuat bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka tatkala Jahannam, neraka itu mengatakan hal min mazid, sementara manusia ini yang berhak untuk dimasukkan di neraka sudah habis, maka Allah pun meletakkan kakinya di dalam neraka hingga apa? Hingga neraka ini apa? Mengecil, ya, inkibat, inkibat, mengecil, saling memakan antara satu dengan lainnya. Karena saking hausnya dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa dimakan neraka, makhluk. Ya, neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka saling memakan dengan lainnya karena menjadi apa? Menjadi sempit. Karena kaki Allah Subhanahu wa taala saking agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yadhaku min abdihil mu'min. Allah itu ketawa juga. Allah itu juga ketawa. Tahu sebelumnya? Disebutkan di sini, tidak disebutkan amarah. Tapi yang lainnya bahwa juga Allah juga marah. Allah juga marah. Kita sudah sebutkan sebagian apa? Innallaha yaskhatu innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu alaikum salasan. Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Di antaranya adalah kila wa qal. Kila wa qal, di antara perbuatan dengannya Allah Subhanahu wa taala marah. Apa dia? Katanya itu. Katanya. Masa banyak gosip. Banyak membicarakan orang lain padahal belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Wa annahu yadhak min abdihil mu'min. Allah itu ketawa. Allah itu ketawa kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa ketawa? Tidak mungkin ketawa Allah Subhanahu wa taala kecuali karena perbuatan hamba yang saleh. Karena kesalehan yang dilakukan oleh seorang hamba. Hadisnya Rasulullah SAW, tatkala ada seorang mukmin membunuh mukmin lainnya. Ada orang mukmin membunuh mukmin lainnya. Di mana ini? Dalam peperangan. Kenapa justru orang mukmin dia bunuh orang mukmin? Karena dia tidak tahu bahwa mukmin yang dia bunuh itu adalah orang mukmin. Dia menganggap bahwa itu adalah orang kafir sehingga dia bunuh. Maka Allah tidak ada yang dia hisab di antara keduanya, tidak ada yang dia siksa. Allah pun ketawa. Ketawa dengan apa? Terbunuhnya dua orang mukmin ini saling berbunuhan. Saling berbunuhan. Namun tidak ada maksud kecuali karena kejahilannya terhadap mukmin itu, bahwa dia orang yang dia duga adalah orang kafir. Dia adalah orang kafir. Idza laqiya Allah azza wa jalla wa huwa yadhaku alaihi. Kedua-dua maksudnya mungkin dalam pemahaman dua-duanya saling mengadu. Saya dibunuh sama orang kafir ini, saya dibunuh. Allah pun ketawa. Yang kamu bilang tuduh kafir bukan orang kafir, orang mukmin. Dia bunuh kamu karena dia tuduh kamu, dia anggap bahwa kamu itu orang kafir.
sehingga pun aduannya pun bukan menjadi sesuatu yang dengannya Allah mengambil tindakan untuk menghukum dari salah satunya, tapi justru Allah dibuat apa? Ketawa. Dibuat ketawa oleh apa? Dibuat ketawa dari perbuatan hamba tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalik. Allah Subhanahu wa taala yahbitu. Apa yahbitu? Turun, nazala. Nazala ya, kulla lailatin ila sama'id dunya ya. Allah itu turun di langit bumi. Apa langit bumi? Ya, Allah, apa itu langit bumi? Langit pertama. Mana langit pertama? Saya tidak tahu langit pertama mana. Tapi yang pernah saya baca bahwa ya kalau dia memang khitab uslubi maka yang kita lihat. Tapi para ilmuwan menyebutkan bahwa yang biru kita lihat itu adalah batas pandangan manusia. Batas pandangan manusia. Intinya bahwa langit pertama tentunya, karena langit itu ada berapa? Ada 7 lapis. Bumi juga 7 lapis. Wa anna yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun itu tentunya punya tujuan. Apa tujuannya? Man istaghfarani fa'aghfirullah. Allah memanggil manusia dengan apa? Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka niscaya saya akan ampuni. Siapa yang meminta makanan, Allah akan memberikan makanan pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa rezeki itu datangnya dari langit. Lebih cenderung lebih kuat penisbatannya rezeki kepada datangnya dari langit daripada dari bumi. Menunjukkan bahwa betul bahwa rezeki itu datangnya dari langit, bukan tumbuh dari bumi. Karena yang membuat tumbuh juga dari langit. Apa dia? Hujan. Kemudian apa? Ya Allah ada di sana. Allah ada di sana. Maka kalau mau minta rezeki, minta kepada Allah yang ada di atas langit. Maka ini juga orang yang menganggap bahwa Allah itu ada di mana-mana, bukan ada di langit. Ya seharusnya dia tidak mengangkat tangannya begini. Mengangkat tangannya begini dan kemudian ubun-ubunnya ke atas. Ya Allah begini. Ya Allah begini. Kenapa ya Allah begini? Kenapa tidak mengikiri ke kanan? Semua manusia ketika berdoa pasti menghadapkan ke atas. Menghadapkan ke atas apanya? Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'i dunya, ila sama'i ad-dunya. Sebagian juga mereka mengatakan apa? Bahwa tidak bisa diterima akal. Tidak bisa diterima akal. Allah itu turun setiap malamnya. Turun di mana? Turun di bumi langitnya Indonesia atau turun di langitnya Amerika? Kalau turun di langitnya Amerika, kata mereka masih siang. Kita tengah malam, mereka siang bolong. Berarti tidak bisa. Itu dia keluar dari nasnya. Kita pahami turun atau tidak? Semua orang memahami turun. Semua orang memahami turun. Maka ketika mau memahami turun dengan perbedaan tempat, maka itu adalah di luar daripada akal manusia. Di luar daripada akal manusia yang dengannya kita juga mengakui bahwa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha sanggup, maha kuat. Dengan segala sesuatu apa yang dia perbuat. Kita tidak mampu untuk menalar karena itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu wa annahu laysa bi'awa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Tidak buta. Lagi-lagi ini bantahan untuk siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah melihat tapi tidak punya penglihatan. Sebagai ada pernah Ustadz yang mengatakan bahwa berarti Tuhannya orang Wahabi itu kayak hibrid. Apa itu? Hewan yang apa itu? Hibrid. Anda tahu apa namanya hewan apa? Begitu. Ini orang Mu'tazilah di sana. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah mendengar tapi tidak pakai pendengaran.
Allah melihat tapi tidak pakai penglihatan. Allah apa? Allah tadi tidak pakai penglihatan, Allah itu memegang tapi tidak punya tangan. Bagaimana caranya? Ada enggak masuk di akal. Enggak masuk di akal, enggak bisa dipahami oleh manusia. Enggak bisa dipahami oleh manusia bahwa ada suatu benda di muka bumi ini yang bisa melihat tanpa penglihatan. Enggak ada. Enggak bisa dilihat, enggak bisa itu. Enggak ada. Kecuali hal yang di akhirat. Atau yang sifatnya memang Allah kabarkan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah apa? Illa apa kalimatnya? Yusabbihu bihamdi rabbih. Kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kulit, bebatuan, pepohonan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih itu berarti mengucapkan kalimat subhanallah. Tapi kan itu untuk manusia subhanallah. Untuk hewan kita tidak tahu apa tasbihnya. Untuk hewan kita tidak tahu apa tasbihnya. Bagaimana cara mengucapkannya? Tapi intinya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.